Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu unit proses yang pasti ada di industri migas, yaitu distilasi atmosferik. Namun pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM 191910401002 dari kelas A Proses Industri Kimia, Program Studi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Jember. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Proses Industri Kimia dan memberi informasi pengetahuan kepada masyarakat mengenai unit proses yang biasa digunakan dalam kilang minyak, yaitu atmospheric distillation, dengan dosen pengampu Ibu Ari Susanti STMT. Di sini saya akan menjelaskan 4 topik. Yang pertama yaitu pentingnya atmospheric distillation, yang kedua spesifikasi alat, yang ketiga mekanisme proses, yang keempat rekomendasi supplier. Memasuki topik pembahasan pertama yaitu apa sih pentingnya atmospheric distillation ini? Distilasi atmosfer adalah langkah pertama dan paling mendasar dalam proses pemurnian. Dalam proses distilasi bertingkat, minyak mentah tidak dipisahkan menjadi komponen-komponen murni, melainkan ke dalam fraksi-fraksi, yaitu kelompok-kelompok yang mempunyai kisaran titik didih tertentu. Hal ini dikarenakan jenis komponen hidrokarbon begitu banyak dan isomer-isomer hidrokarbon mempunyai titik didih yang berdekatan. Tujuan utama menara distilasi atmosfer yaitu untuk memisahkan minyak mentah menjadi komponen-komponen fraksi yang akan diproses lebih lanjut oleh unit pemrosesan lain. Distilasi atmosfer biasanya menetapkan batas kapasitas untuk seluruh kilang. Semua minyak mentah yang diproses harus lebih dahulu melalui atmospheric distillation. Distilasi atmosfer juga biasanya menyediakan sebagian besar umpan untuk unit proses lainnya di kilang. Di kebanyakan kilang, bagian bawah dari menara distilasi atmosfer akan dikirim ke menara vakum untuk pemisahan lebih lanjut. Desain dan pengoperasian menara distilasi atmosfer akan membatasi jenis minyak mentah yang dapat diproses oleh kilang dan selanjutnya membatasi volume dan kualitas umpan ke unit proses lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu spesifikasi alat. Distilasi atmosfer adalah proses pemisahan minyak bumi secara fisis dengan menggunakan perbedaan titik didih. Karena crude oil adalah campuran dari komponen-komponen yang sangat kompleks dan pemisahan berdasarkan fraksi-fraksinya, sehingga distilasi ini pemisahan berdasarkan trayek titik didihnya atau jarak didih. Tekanan kerja dari distilasi atmosferik pada tekanan atmosfer, yaitu tekanan operasi antara 1 atmosfer sampai dengan 1,5 atmosfer. Kolom distilasi berupa bejana tekanan silindris dengan tinggi sekitar 40 meter dan di dalamnya terdapat tray-tray yang berlubang dan dilengkapi dengan kabel minyak mentah yang menguap dipompa ke bagian bawah kolom dan naik melalui lubang tray. Kabel memaksa uap minyak untuk membentuk bubble pada cairan di atas tray. Fraksi hidrokarbon berat mengumpul di bagian bawah kolom, sementara fraksi-fraksi yang lebih ringan akan mengumpul di bagian-bagian kolom yang lebih atas. Di sini titik didih yang paling rendah ada di atas, yaitu 20 derajat Celcius dengan C1 hingga C4. Kemudian yang kedua 70 derajat Celcius dengan C5 hingga C9 yaitu nafta. Selanjutnya 120 derajat Celcius C5 hingga C10 berupa petrol. Kemudian suhu 170 derajat Celcius yaitu C10 hingga C16 berupa kerosin, dan selanjutnya 270 derajat Celcius C14 hingga C20 berupa diesel oil. Kemudian
C20 hingga C50 berupa lubrication oil. Kemudian 600 derajat Celcius C20 hingga C70 berupa fuel oil. Kemudian lebih dari C70 itu berupa residu. Nah, masing-masing fraksi ini yang dikelompokkan berdasarkan titik didihnya memiliki produk yang berbeda-beda pula dan juga akan diproses selanjutnya pada unit proses yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu mekanisme proses. Crude oil dari storage tank dipanaskan di dalam heat exchanger kurang lebih 135 derajat Celcius. Kemudian feed masuk ke dalam furnace untuk dipanaskan sampai temperatur yang dikehendaki. Di furnace, fraksi-fraksi gas, bensin, kerosin, dan solar akan menguap. Tetapi fraksi-fraksi ini belum mengalami pemisahan. Kemudian crude oil masuk ke kolom fraksinasi ke dalam flash zone, daerah penguapan. Di sini terjadi pemisahan antara fraksi uap dan fraksi cair. Minyak mentah dipanaskan dalam boiler menggunakan uap air bertekanan tinggi sampai suhu 600 derajat Celcius. Uap minyak mentah yang dihasilkan kemudian dialirkan ke bagian bawah menara atau tanur distilasi. Feed yang telah dipanaskan di dalam furnace menguap tetapi belum terpecah atau terpisah. Setelah dari furnace, feed masuk ke dalam fraksinasi untuk dipisahkan fraksinya. Di bagian flash zone terjadilah pemisahan fraksi uap dengan cair, di mana uap akan naik ke atas menara fraksinasi dan fraksi cair akan turun ke bottom kolom yang biasa disebut produk bottom atau long residue. Dalam menara destilasi, uap minyak mentah bergerak ke atas melewati pelat-pelat atau tray ini. Setiap pelat memiliki banyak lubang yang dilengkapi dengan tutup gelembung atau bubble cap yang memungkinkan uap lewat. Fraksi uap dari flash zone akan naik ke puncak melewati tray-tray yang ada dalam kolom fraksinasi, sehingga terjadi kontak dengan liquid yang ada di dalam tray. Uap yang memiliki titik didih yang sama dengan liquid yang ada dalam tray akan mengembun dan terakumulasi dalam tray, yang selanjutnya akan dikeluarkan sebagai produk atau side stream. Dalam pergerakannya, uap minyak mentah akan menjadi dingin. Sebagian uap akan mencapai ketinggian di mana uap tersebut akan terkondensasi membentuk zat cair. Zat cair yang diperoleh dalam suatu kisaran suhu tertentu ini disebut fraksi. Produk samping ini selanjutnya akan masuk ke dalam stripper untuk memurnikan atau menajamkan produk. Setelah itu, dimasukkan ke dalam cooler untuk diturunkan suhunya dan selanjutnya dimasukkan ke dalam tangki. Fraksi yang mengandung senyawa-senyawa dengan titik didih tinggi akan terkondensasi di bagian bawah menara distilasi. Sedangkan fraksi senyawa-senyawa dengan titik didih rendah akan terkondensasi di bagian atas menara. Nah, kelompok-kelompok fraksi ini seperti yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Top produk berupa uap yang tidak mengembun dalam kolom fraksinasi dimasukkan ke dalam kondensor untuk diumbunkan atau merubah fase atau wujudnya yang selanjutnya ditampung dalam akumulator. Residu dari bottom column akan dipompakan menuju heat exchanger sebagai media panas untuk memanaskan feed. Setelah itu ditampung dalam tangki untuk selanjutnya diproses dalam secondary process atau juga bisa masuk pada vacuum distillation. Produk-produk hasil dari atmospheric distillation adalah intermediate produk yang harus disempurnakan lebih lanjut dalam secondary process untuk memenuhi spesifikasi. Sebagian fraksi dari menara distilasi selanjutnya dialirkan ke bagian kilang minyak lainnya untuk proses konversi. Memasuki pembahasan selanjutnya yaitu rekomendasi supplier. Di sini
saya merekomendasikan perusahaan internasional yaitu Ponix. Perusahaan ini cukup terkenal. Perusahaan ini mampu memproduksi unit proses distillation hingga kapasitas 14.000 barrels per hari dan dengan self-life operation selama 17 tahun. Untuk membeli atmospheric distillation sendiri pada umumnya tersedia satu paket pada unit destilasi. Paket ini dilengkapi dengan oil water separator, desalter, pre-flush column, side column, interchangers, light and column, superheater. Sebenarnya, jika kalian ingin membeli satu unit atmospheric distillation pun bisa. Kalian hanya perlu berkonsultasi pada kontak person ini tentang kondisi lapangan di mana unit akan ditempatkan nantinya, sehingga pihak perusahaan dapat menyesuaikan desainnya. Untuk pemilihan material bisa menggunakan aluminium karena bersifat ringan dan ekonomis. Selain itu, kalian juga bisa berkonsultasi mengenai pemilihan material yang kalian pilih. Apakah sudah cukup baik atau ada yang lebih optimal lagi untuk proses atmospheric distillation. Namun, jika kalian tidak ingin berkonsultasi terkait ini pun tidak masalah. Jadi, kalian bisa berdiskusi atau tidak mengenai hal yang berkaitan dengan unit proses pada kontak person tersebut. Itu pilihan kalian. Menurut beberapa reviewer atau testimoni, perusahaan ini memberikan pelayanan baik pada pelanggan dan saran untuk desainnya maupun material sangat kompatibel. Sehingga saya merekomendasikan perusahaan Ponix ini. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.